Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Kuliah pengantar bisnis kita hari ini adalah topiknya tentang bagaimana mengelola perusahaan secara efektif atau bagaimana mengelola bisnis secara efektif. Tujuan pembelajaran kita dalam chapter ini adalah yang pertama, mengidentifikasi level dari manajemen. Yang kedua, mengidentifikasi key function dari manajer. Yang ketiga, menggambarkan skill dari yang dibutuhkan oleh seorang manajer. Yang keempat, menggambarkan metode yang dapat digunakan oleh manajer agar waktu mereka lebih efektif di dalam mengelola perusahaan. Hari ini kita akan masuk ke dua topik pembelajaran kita, yaitu mengidentifikasi level dari manajemen. Yang kedua, mengidentifikasi key function dari manajer. Kalau kita lihat mengelola perusahaan secara efektif biasanya dimulai dengan persiapan ataupun membuat perencanaan dari tugas-tugas. Yang kedua, bagaimana mengorganisasikan tugas-tugas tersebut. Yang ketiga, bagaimana mengkomunikasikan kepada karyawan tentang tugas-tugas dari pekerjaan mereka. Yang keempat, bagaimana mengontrol dari tugas-tugas tersebut. Proses dari perencanaan sampai pengontrolan ini tentu akan menimbulkan penerimaan ataupun revenue dan biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Pendapatan dan biaya ini tentu akan mempengaruhi keuntungan yang akan diperoleh perusahaan, yang akhirnya akan mempengaruhi nilai yang akan didapat oleh perusahaan. Yang ada 3 level dalam manajemen. Yang pertama top atau high level managers, di mana top managers ini bertugas membuat keputusan yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang. Siapa saja yang termasuk dalam top manager di dalam perusahaan, seperti presiden direktur, wakil presiden direktur, atau CEO atau Chief Financial Officer misalnya. Kalau kita lihat apa yang keputusan yang diambil oleh top manager, seperti presiden direktur misalnya, tugasnya bagaimana menciptakan produk baru misalnya, terus bagaimana melakukan ekspansi, terus bagaimana apakah ekspansi yang dilakukan perusahaan itu seperti akuisisi kah atau merger kah dan sebagainya, atau mungkin berinvestasi di luar negeri misalnya, di negara lain misalnya. Itu keputusan yang diambil oleh presiden di dalam perusahaan. Sedangkan kalau misalnya contoh yang kedua yaitu untuk vice president dari marketing, wakil presiden bagian marketing. Apa tugas apa keputusan yang diambil oleh mereka adalah misalnya bagaimana merevisi produk yang ada, apakah perlu ada perbaikan atau tidak, bagaimana menentukan kebijakan harga, apakah perlu dirubah atau tidak, terus bagaimana menetapkan kebijakan atau strategi dari promosi. Nah, itu biasanya ditetapkan oleh wakil presiden dari marketing. Yang kedua adalah level manajemen itu adalah middle manager. Middle manager ini bagaimana merespon keputusan-keputusan yang bersifat jangka pendek. Karena biasanya berkaitan dengan proses produksi. Mereka middle manager ini bisa memecahkan masalah ataupun merencanakan metode baru untuk meningkatkan kinerja.
Yang ketiga adalah supervisor manager atau first line manager. Biasanya mereka terlibat di dalam proses produksi yang bersifat harian atau day to day. Mereka akan membuat kesepakatan dengan karyawan, masalah kehadiran misalnya. Terus juga mereka bisa menangani bagaimana kalau ada pelanggan yang komplain. Jadi sehari-hari mereka bisa mengatasi customer complaints tersebut. Kalau kita lihat apa aja tugas yang dilakukan oleh middle management, seperti contohnya regional sales manager. Mereka bisa mengambil keputusan bagaimana komplain yang cukup luas ya, yang tidak tertangani oleh supervisor, biasanya ini dipecahkan oleh middle management. Nah, terus apakah perlu mereka menambah tenaga penjual misalnya, itu biasanya diputuskan oleh regional sales manager. Atau plan manager misalnya, bagaimana mereka memutuskan apakah perusahaan perlu equipment baru. Nah, itu biasanya perencanaan-perencanaan seperti itu diputuskan oleh plan manager. Sedangkan keputusan yang dilakukan oleh supervisor atau di level bawah manajer, di level bawah dalam manajemen manajer, yaitu seperti contohnya account manager. Account manager ini bagaimana mereka mengatur pembayaran pekerja misalnya, bagaimana mereka memotivasi pekerja, bagaimana mereka menangani konflik antar pekerja. Supervisor manajemen yang lain adalah supervisor. Supervisor biasanya mereka mengawasi bagaimana kualitas dari karyawan di dalam menghasilkan suatu produk misalnya. Terus bagaimana mereka mengatasi customer komplain atau komplain dari pelanggan. Jika mereka tidak mampu menghandle komplain pelanggan, biasanya supervisor akan meneruskan kepada middle management. Kalau kita lihat perbandingan antara manajer, top manajemen, middle dan top manager, supervisory manager, maka kita lihat perbedaannya itu mulai dari membuat perencanaan. Kalau top manajemen itu dia membuat perencanaan produksi dan meningkatkan penjualan misalnya, mengkomunikasikan perencanaan kepada semua manajer. Sedangkan middle dan top manager dia bisa menentukan bagaimana karyawan baru itu direkrut. Itu biasanya mereka bersama-sama menentukan. Terus menentukan misalnya apakah produk itu diturunkan harganya. Apakah nanti dengan menurunkan harga mampu meningkatkan penjualan. Nah, itu biasanya ditentukan bersama-sama antara middle dan top managers. Sedangkan supervisory manager biasanya mereka lebih memberikan penugasan pekerjaan kepada karyawan baru yang telah direkrut, yang telah diputuskan oleh top manajemen tadi dan middle management. Nah, biasanya mereka yang memberikan tugas atau mengkomunikasikan tugas itu kepada karyawan atau pekerja. Terus bagaimana mereka menentukan jadwal bekerja kepada karyawan yang sudah direkrut tadi. Yang kedua, kita masuk kepada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu fungsi dari manajer. Fungsi dari manajer itu ada 4. Yang pertama, planning, menyiapkan bagaimana perencanaan bisnis ke depannya berdasarkan kondisi dari perusahaan atau kondisi dari bisnis itu sendiri. Terus melakukan pengorganisasian, organizing,
bagaimana organisasi di dalam perusahaan itu mengelola karyawannya, mengelola sumber-sumber daya yang lain untuk konsisten mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, leading, yaitu bagaimana proses mempengaruhi semua orang yang terlibat di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, controlling, yaitu memonitor dan mengevaluasi tugas-tugas yang dibebankan kepada semua orang di dalam perusahaan. Jadi kalau kita lihat masing-masing manajer tentu akan bertugas sesuai dengan fungsi mereka masing-masing. Seperti misalnya di level manajemen untuk fungsi marketing misalnya, apa yang bisa mereka lakukan? Misalnya melakukan inovasi, seperti apakah mereka menciptakan produk baru atau tidak, bagaimana meningkatkan market share misalnya. Yang ketiga bagaimana meningkatkan customer satisfaction, dan banyak lagi tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh manajer di dalam melaksanakan fungsi-fungsi mereka di dalam perusahaan. Area fungsional masing-masing tentu akan dipimpin oleh manajer. Area fungsional marketing dipimpin oleh manajer marketing misalnya. Area fungsional keuangan akan dipimpin oleh manajer keuangan. Biasanya manajer keuangan dia bisa menangani tujuan-tujuan strategis, bagaimana melakukan efisiensi dalam penggunaan dana, misalnya bagaimana melakukan penghematan biaya di dalam perusahaan. Itulah kira-kira yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini. Ibu harap Anda membaca bahan untuk pertemuan kita berikutnya. Alhamdulillah, kita tutup